Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali pada pelajaran IPS di kelas 9 ini. Kita pada kali ini akan belajar tentang benua Afrika. Anak-anak, ada banyak hal yang menarik dari benua Afrika ini. Ada yang kita pernah mendengar bahwa benua Afrika ini mendapat sebutan benua hitam. Benua yang mayoritas penduduknya berkulit hitam, sehingga kemudian banyak orang menyebut sebagai benua hitam. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, jelas kalau dari materi Afrika, maka tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah harapan Bu Evi setelah kalian belajar materi ini adalah bisa menjelaskan letak, luas, dan batas-batas benua Afrika. Yang kedua, bisa menjelaskan keadaan iklim, alam atau bentangan alam, penduduk dan perekonomian dari benua Afrika. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah menjelaskan karakteristik benua Afrika dibandingkan dengan benua-benua lain. Ini harapan Bu Evi setelah kalian melihat tayangan video ini. Baik anak-anak, kita akan masuk pada materi tentang benua Afrika. Nah, ini letak geografis dari benua Afrika. Ini benua Afrika anak-anak. Benua Afrika ini di sebelah barat ada Samudra Atlantik yang memisahkan Afrika dengan Amerika Selatan secara geografis. Dan di sebelah timur ini ada laut Laut Merah, laut yang memisahkan benua Afrika dengan benua Asia. Di sebelah utara di sini ada Laut Tengah, memisahkan Afrika dengan benua Eropa. Nah, di sebelah selatan ini terjadi pertemuan dua benua. Ada pertemuan dua samudra, Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Nah, ini kalau dilihat dari keadaan geografisnya. Kalau dilihat dari pembagian negara, ini adalah negara-negara yang ada di benua Afrika. Nah, ada beberapa negara. Ada satu negara yang terpisah dari benua Afrika, yaitu Pulau Madagaskar. Tapi ini masuk dalam wilayah benua Afrika. Ada beberapa negara Afrika ini yang sangat terkenal, seperti Nigeria, terkenal dengan pemain sepak bolanya. Afrika Selatan pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia. Di Afrika Selatan ini juga pernah terjadi sebuah peristiwa di mana penduduk orang kulit putih memperlakukan secara semena-mena orang kulit hitam. Namanya dikenal dengan politik apartheid, membeda-bedakan perlakuan. Ada beberapa hal yang menarik juga dari benua Afrika. Ethiopia ini dulu sangat terkenal dengan tragedi kelaparan yang berkepanjangan. Mungkin kalian pernah dengar, kalau bicara tentang Afrika pasti yang diingat adalah kelaparan yang melanda wilayah Afrika. Boleh dikata benua Afrika ini adalah benua yang rata-rata masyarakatnya penduduknya miskin. Kemudian juga yang sangat terkenal yaitu Somalia, dulu menggegerkan dunia karena perompak yang dilakukan oleh penduduk Somalia. Saking miskinnya, maka negara ini tidak mampu berbuat apa-apa sampai penduduknya melakukan kejahatan dunia yaitu menjadi perompak. Semua kapal yang melewati di sini, daerah Teluk Aden ini, maka mereka akan dicegat oleh para perompak Somalia. Pelaut kita, kapal kita pernah disandra oleh perompak Somalia, tapi untungnya pemerintah Indonesia berhasil membebaskan. Nah, ada hal yang menarik sekali memang kalau kita bicara tentang benua Afrika ini. Kita akan lanjut ke yang lain ya anak-anak. Nah, penampakan dari gurun Sahara. Kalau kita bicara benua Afrika, pasti akan ingat ada gurun Sahara. Gurun yang sangat luas di dunia. Bisa Baby mengambil sebuah potret bagaimana kondisi gurun Sahara itu di Afrika. Ada juga gambar yang juga Baby ambil. Nah, kenampakan. Kalau bicara tentang gurun Sahara, pasti akan nampak ada hewan binatang yang sangat kuat hidup di padang gurun, unta. Nah, Baby tampilkan seperti ini. Bicara tentang Afrika juga tak lepas dengan
Sungai Nil, sungai yang terpanjang di Afrika. Sungai ini ada di negara Mesir. Jadi urat nadi kehidupan masyarakat Mesir juga. Nah, ini suatu keuntungan bagi Mesir karena ada Sungai Nil. Nah, bicara tentang Mesir, tentu tidak lepas dengan adanya piramida. Di Afrika banyak sekali piramida, salah satunya yang terkenal adalah di Mesir. Di Mesir ini ada piramida tempat Firaun disemayankan. Nah, kemudian ada patung Sphinx. Patung Sphinx ini dipercaya sebagai patung penjaga piramida. Ini berada posisinya ada di depan. Patung berkepala manusia tapi berbadan singa. Nah, ini ada di depan piramida, tujuannya menjaga piramida tempat istirahatnya Firaun agar tidak diganggu oleh apapun. Nah, bicara Afrika, pasti kalian akan ingat tentang fauna, hewan-hewan yang hidup di Afrika cukup banyak. Nah, pada gambar ini bagi tampilkan ada beberapa zebra dan binatang-binatang lainnya. Kalau melihat seperti ini sangat menarik ya, Nak. Sangat apa ya? Sangat ingin sekali rasanya juga ingin pergi ke sana melihat langsung binatang-binatang itu. Oke, nah ini tentang fauna di Afrika. Nah, tentang penduduk Afrika yang mayoritas berkulit hitam. Jadi tampilkan di sini ini adalah sekelompok penduduk Afrika yang berkulit hitam. Juga ini adalah gadis-gadis Afrika yang berkulit hitam. Seperti yang tadi saya bicarakan, Afrika mayoritas penduduknya berkulit hitam. Nah, ini kondisi pembelajaran di benua Afrika. Ini sekolahnya, anak-anak sudah dikumpulkan di lapangan. Ini sekolah-sekolahnya, ruangan-ruangan untuk belajar. Ini anak-anak belajar di halaman terbuka, lapangan terbuka. Kamu bisa melihat kondisinya. Hampir-hampir anak-anak yang ini tidak memakai alas kaki. Sekolah tanpa alas kaki, tidak seperti kalian. Kalaupun ada yang pakai alas kaki, tidak semua. Di pendidikan dengan sekian banyak anak, hanya ada beberapa guru. Ini salah satu gurunya. Nah, dan pendidikannya masih tentu saja tradisional, tidak seperti kita. Kalian beruntung tinggal di Indonesia dengan kemajuan teknologi. Di saat pandemi sekarang ini kalian bisa belajar secara daring. Baby tidak membayangkan untuk penduduk Afrika yang seperti ini di saat pandemi itu mereka belajar bagaimana. Karena tentu saja untuk jangankan internet, HP pun belum tentu mereka punya. Nah, bisa dilihat kondisinya. Kamu harus bersyukur bahwa tinggal di kota Surabaya, tinggal di Indonesia dengan kondisi yang lebih baik. Nah, ini salah satu kondisi anak-anak Afrika yang mengalami kelaparan di beberapa negara. Salah satunya dulu yang terkenal adalah Ethiopia. Badan yang kurus, kering, bahkan tidak mengenal baju, tidak berpakaian. Nah, Bu Evi tampilkan sebuah kota, salah satu kota yang maju di Afrika Selatan. Ini adalah salah satu sudut kota yang ada di Afrika Selatan. Di satu sisi ada bencana kemiskinan, kelaparan, tapi di sisi lain di Afrika ada kota-kota dengan penuh kemegahan juga, walaupun mungkin tidak semegah negara kita. Baik anak-anak, Baby akan melanjutkan pada pembahasan materi ini. Benua Afrika adalah benua yang secara astronomis terletak pada 38 derajat lintang utara sampai 35 derajat lintang selatan. Berarti benua Afrika ini dilalui oleh garis khatulistiwa, berada di lintang utara dan lintang selatan. Luasnya diperkirakan 30,3 juta kilometer persegi. Benua ini diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Batasnya, tadi Bu Evi sudah menyebutkan sekilas, sebelah utara ada Laut Tengah atau Laut Mediterania dan ada benua Eropa. Bagian selatan ada pertemuan Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Sebelah timur ada Laut Merah, ada Samudra Hindia. Dan sebelah barat ada Samudra Atlantik yang memisahkan Afrika dengan benua Amerika. Ini untuk luas dan batas. Iklim. Di Afrika ini ada sejumlah iklim. Secara umum terbagi atas 3. Yang pertama iklim tropis. Ini ada di Afrika Tengah karena ada di sekitar Khatulistiwa.
Kemudian ada iklim subtropis. Ini ada di bagian selatan benua Afrika dan bagian utara dekat dengan Laut Tengah yang mengalami iklim subtropis ini seperti negara Mesir, negara apa? Negara Mesir, negara Aljazair. Nah, kemudian di sini ada ada negara apa? Maroko yang mengalami iklim subtropis. Sedangkan iklim darat atau iklim gurun terdapat di Eropa bagian Afrika bagian tengah dan juga di sini merupakan terdapat daerah bayangan hujan. Jadi iklim gurun terdapat di Afrika Utara bagian tengah yang merupakan daerah bayangan hujan. Ini untuk iklim. Nah, bentangan alam benua Afrika ini secara garis besar terdiri atas pegunungan tinggi, daerah gurun, lembah, dan daerah depresi. Daerah depresi adalah daerah yang mengalami penurunan. Nah, pegunungan yang terdapat di Afrika adalah bagian selatan dan bagian timur. Dari pegunungan di mana pegunungan itu lebih tinggi daripada pegunungan dari bagian utara dan bagian barat. Gunung tertingginya adalah Gunung Kilimanjaro. Jadi di Afrika juga ada gunung tertinggi, namanya Gunung Kilimanjaro. Terletak di negara Tanzania. Kemudian gunung tertinggi kedua adalah Gunung Kenya, berada di negara Kenya. Kedua gunung ini ada di wilayah Afrika bagian timur. Nah, di Afrika bagian utara terdapat gurun terluas di dunia, yaitu Gurun Sahara. Gurun lain yang juga ada di wilayah Afrika adalah Gurun Kalahari, ada di bagian selatan, kemudian Gurun Arab, Gurun Nubia, dan Gurun Libya. Itu untuk gurun. Jadi mayoritas wilayah Afrika ini didominasi oleh gurun pasir. Sedangkan sungai-sungai yang mengalir di Afrika juga cukup banyak. Ada Sungai Nil. Sungai Nil ini sungai terpanjang di dunia, melintas di wilayah Mesir. Ada Sungai Niger, ada di negara Niger, ya. Sungai Zambezi dan Sungai Kongo. Kalau Sungai Kongo jelas ada di negara Kongo. Adapun danau-danau yang ada di Afrika itu meliputi Danau Victoria. Ini danau terbesar ada di negara Kenya. Kemudian Danau Tanganyika, ada Danau Malawi dan Danau Chad. Nah, ini danau-danau yang ada di Afrika. Tetapi danau-danau ini sekarang ini dari tahun ke tahun volumenya semakin mengecil. Jadi luasnya semakin mengecil karena global warming, pemanasan, lama-lama danau itu banyak yang mengalami kekeringan, mengering. Penduduk, kita akan masuk pada penduduk. Penduduk Afrika secara garis besar dibedakan atas Negro Sudan dan Negro Bantu. Negro Sudan ini cirinya kulitnya lebih hitam dan bibirnya lebih tebal. Sedangkan kulit Negro Sudan kulitnya lebih terang. Negro Sudan ini tentu saja tinggal di wilayah Sudan. Di Afrika terdapat beraneka suku ragam bangsa. Salah satunya adalah suku Hamid. Suku Hamid ini mendiami Afrika Utara dan Timur Laut. Ada ras Pygmy, ini mendiami ras Pygmy ini adalah ras primitif yang ada di hutan Kongo. Ada ras Bushman, ini dijumpai di daerah Gurun Kalahari, dan ada ras Hottentot. Selain itu ada ras Eropa, ras kulit putih yang banyak menghuni Afrika bagian selatan, khususnya di Afrika Selatan. Nah, penduduk Afrika dibagi dalam 4 kelompok besar, yaitu ada kelompok bangsa Arab dan bangsa Arab Badui. Mereka keturunan Arab, tinggal di wilayah Aljazair, Maroko, Tunisia, Libya, Mesir, berkulit putih. Ada juga bangsa kulit putih dan bangsa kulit kuning. Bangsa kulit putih ini orang-orang Eropa yang ada di wilayah Afrika bagian utara dan orang Asia Utara. Dan ada orang Asia Timur itu yang berkulit kuning. Orang-orang Asia Timur yang pindah migrasi ke wilayah Afrika. Mereka tinggal di Afrika, banyaknya tinggal di Afrika Utara. Kemudian ada suku Melayu. Suku Melayu ini mendiami kepulauan Malagasy atau Madagaskar. Dan yang paling banyak adalah bangsa Negro, yang penduduk asli yang mendiami kawasan Afrika. Negro tadi sudah
Dibedakan ada Negro Sudan, Negro Niger, Bantu, Pygmes atau Pygmes ini adalah sebutan orang Negro tapi kerdil, ukurannya kecil. Ini untuk penduduk anak-anak. Nah, kita akan masuk pada agama yang dianut oleh penduduk. Penduduk Afrika itu tidak hanya menganut satu agama atau kepercayaan, tapi ada agama Islam, Kristen, Katolik Roma, Hindu, Buddha, dan aliran-aliran kepercayaan. Bahasa yang dipakai oleh penduduk Afrika adalah Swahili. Ini bahasa yang hampir dipakai oleh penduduk Afrika. Tetapi mereka juga ada yang menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Perancis. Nah, ini tentang penduduk di Afrika. Sekarang kita akan masuk pada keadaan kegiatan ekonomi. Oh, pembagian wilayah dulu. Pembagian wilayah, Afrika dibagi atas 5 bagian. Afrika bagian barat. Ini ada negara Benin, Burkina Faso, Pantai Gading, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo, Tanjung Verde. Ini bagian barat. Bagian utara ada negara Aljazair, Mesir, Libya, Maroko, Sudan, Tunisia, Sahara Barat. Bagian timur juga cukup banyak. Ada negara Burundi, Komoro, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mayotte, Mozambik, Reunion, Rwanda, Seychelles, Somalia, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe. Afrika Tengah ada Angola, Kamerun, Afrika Tengah, Chad, Kongo, Zaire, Guinea Ekuatorial, Gabon, Sotems, dan Prinsip. Afrika Selatan tidak terlalu banyak, hanya meliputi Botswana, Lesotho, Namibia, Afrika Selatan, dan Swaziland. Nah, ini hanya ada 5 negara. Yang paling banyak ada di Afrika bagian barat dan Afrika bagian timur. Ini untuk pembagian wilayah. Tidak perlu, jangan takut, Babi tidak akan mengeluarkan kalau ulangan sekian banyak ini harus hafal semua, enggak. Beberapa saja kamu ingat sudah bagus. Oke. Nah, sekarang kegiatan ekonomi. Mayoritas penduduk Afrika bekerja di sektor pertanian, agraris, dengan beberapa hasil pertanian, karet, kapas, kopi, coklat, tebu, kelapa sawit, tembakau, gandum, kurma. Ini hasil pertanian. Jadi kurma itu tidak hanya di Arab Saudi, ternyata di Afrika pun juga dihasilkan kurma. Oke, pertambangan. Pertambangan dan perindustrian Afrika ini memiliki tambang melimpah, terutama untuk intan 90% hasilnya, emas 60%, krom, mangan, dan tembaga. Industri di Afrika berkembang pesat dengan adanya kekayaan minyak bumi dan gas alam yang dimiliki oleh beberapa negara. Negara Afrika yang industrinya sudah berkembang baru 2, Afrika Selatan dan Mesir. Sedangkan negara-negara lain masih pada taraf agraris, perkembangan industrinya belum menonjol. Nah, ini bagian terakhir dari pembahasan Afrika. Karakteristik, ada hal yang cukup menyedihkan untuk Afrika ini. Afrika merupakan satu-satunya benua di dunia yang memiliki penduduk pengidap HIV atau AIDS terbesar di dunia. AIDS sebenarnya tidak berasal dari Afrika, tapi karena penduduk Afrika tingkat pemahaman untuk kesehatan jelek, sehingga ternyata dalam perkembangannya HIV ini menjadi terbesar di Afrika. Karakteristik kedua, penduduk di Afrika terdapat piramida terbesar. Piramida ini merupakan makam raja-raja Mesir. Selain itu di Mesir juga terkenal dengan sekolah tinggi Islamnya. Sekolah yang sangat terkenal di Mesir itu Al-Azhar, di mana banyak orang khususnya pemuda-pemuda menimba ilmu ke Mesir, ke Al-Azhar. Tidak hanya negara-negara tetangga Indonesia pun salah satunya banyak pemuda Indonesia yang belajar di Al-Azhar. Benua Afrika juga sering disebut benua hitam. Tadi Bu Evi sudah menyampaikan itu.
karena merupakan benua yang penduduknya mayoritas berkulit hitam. Benua Afrika merupakan benua termiskin di dunia. Kalau Eropa itu menjadi negara benua terkaya, karena hampir-hampir penduduknya maju, Afrika sebaliknya, hanya dipisahkan oleh laut tengah, laut Mediteran, sebelah utara benua Eropa dengan negara-negara kaya, di sebelah selatan benua Afrika dengan negara-negara miskin, sebagai negara-negara miskin. Sangat miris dengan kondisi ini. Nah, Sungai Nil merupakan sungai yang terpanjang dengan panjangnya sekitar 2.290 km. Kemudian ada gurun Sahara, gurun terluas di dunia. Luasnya sekitar 8,4 juta kilometer persegi. Di Afrika ada gunung tertinggi Kilimanjaro. Kilimanjaro ini mempunyai ketinggian 6.100 meter di atas permukaan laut. Ini sejumlah karakteristik dari benua Afrika, anak-anak. Semoga bisa dipahami untuk pembelajaran tentang benua Afrika hari ini. Nah, minggu depan setelah kita belajar tentang benua Afrika, minggu depan kita akan belajar tentang benua Australia, benua terkecil di dunia. Nah, bagaimana tentang benua ini nanti kita belajar minggu depan. Untuk kali ini kalian semoga dengan melihat tayangan video tentang benua Afrika ini bisa memudahkan belajar. Baik anak-anak, pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita akan belajar tentang benua Afrika. Semoga selalu sehat. Sampai ketemu lagi minggu depan.